Nah, kalau Pak Edi sudah kemana aja nih Pak, ke luar negeri? Saya udah ke Vietnam, Singapura, dan Australia. 5 juta, diskon tuh 5 juta Pak? Iya, diskon 5 juta. Lagi dapat potongan 5 juta guys. Nah, saya di Sun Prima ini nggak butuh waktu lama lah untuk menjadi si SVP. Awalnya saya sales, ditentuin target, saya tercapai target, lalu saya dikasih percayaan untuk menjadi SVP. Welcome to Otomotif Sun Prima Podcast. Salam satu hati, hai Sobat Honda, ketemu lagi sama saya Lala di ASAP Otomotif Sun Prima Podcast. Nah, apa kabarnya nih Sobat Honda? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini Lala mau menghadirkan narasumber yang sangat spektakuler nih di kalangan PT Sun Prima Sentosa. Langsung aja kita sapa ya. Hai Pak Idris. Hai Lala, salam satu hati. Salam satu hati Pak. Nah, Bapak boleh nih disapa-sapa Sobat Honda di rumah supaya lebih dekat lagi nih dengan Pak Idris. Oke, hai Sobat Honda, salam satu hati, salam kenal, saya Idris, selaku Sales Manager di Sun Prima Sentosa. Oke, nah jadi Pak Idris ini adalah salah satu sales manager yang ada di PT Sun Prima Sentosa ya Pak ya. Nah, untuk kegiatan sehari-harinya ada apa aja nih Pak? Kegiatan sehari-hari kita itu briefing pagi, monitoring evaluasi sales, dan target. Oke, dan untuk mencapai target ya Pak. Wah, ternyata cukup padat nih Sobat Honda untuk jadi sales manager di sini. Nah Pak, Lala tuh mau ngobrol nih seputar awal-awal Bapak mencari pekerjaan nih. Gimana nih Pak? Coba dong kita sharing-sharing. Ya, dulu saya lulusan SMK, jurusan otomotif. Oke. Setelah lulus sekolah, saya mencari pekerjaan sama teman-teman. Oh, langsung tuh Pak setelah lulus ya? Iya, setelah lulus langsung, terus saya ngelamar sana-sini, akhirnya dapat di pabrik. Dapat di pabrik, jadi awal kerja tuh langsung masuk pabrik kerja, Pak? Tapi tidak sesuai dengan lulusan saya dulu yang otomotif. Oh gitu, di bidang apa nih Pak, kalau boleh tahu? Pembuatan sepatu. Pembuatan sepatu. Wah, sangat menyeberang sekali ya Pak ya. Iya. Dari otomotif kita langsung ke pembuatan sepatu. Iya. Oke, terus gimana lagi nih Pak? Setelah dari situ habis kontrak saya melamar lagi. Oke. Masih pabrik juga. Masih pabrik ya, juga. Pabriknya pabrik Astra. Di Pabrik situ Astra. Pembuatan bodi motor, ngecat di situ saya. Oke, mulai merambah ya Pak, Iya, sesuai betul. dengan jurusan Bapak saat Iya. SMK. Wah, bagus tuh Pak. Itu nyari pekerjaan tuh bareng-bareng sama teman-teman tuh atau gimana tuh Pak? Bareng-bareng sama temen, ya kan? Kita bareng-bareng, keterima kerja di situ. Oke, berarti pertemanan Bapak itu sih sangat erat dengan teman-temannya ya. Iya. Nah, berarti Bapak awal tuh kerja di pabrik dulu nih, Di pabrik pembuatan dulu. sepatu. Untuk kerjanya tuh berapa lama tuh Pak kira-kira? Di pabrik sepatu nggak lama ya, hanya 3 bulan. 3 bulan aja langsung ke Langsung Astra. ke Astra. Di Oh, Astra gitu. lumayan lama. Lumayan lama tuh 3 Pak? tahun saya di 3 situ. tahun, wah lumayan ya Pak ya? lumayan lama. Oke, nah berarti selama Bapak kerja di Astra 3 tahun terus selesai tuh Pak? Selesai, oke. Berarti cukup panjang juga Iya, nih pas betul. dari Bapak lulus sekolah, cari kerja sama temen-temen. Nah, berarti kan dari Astra selesai terus kemana nih Pak? Langsung menemukan Sun Prima ya Pak? Enggak juga sih, Oh, enggak enggak langsung juga. ketemu. Oke. Ya kan, setelah dari pabrik itu 3 tahun, saya mulai nganggur. Oh, nganggur gitu. 6 bulan, Sempet cari-cari nganggur. pekerja. Iya, nyari-nyari pekerjaan, ketemulah teman saya yang sudah bekerja di Sun Prima Sentosa. Wah, Sobat Honda kita lihat-lihat teman Pak ini cukup banyak ya Pak ya? Iya. Saling nyambung-menyambung Saling rezeki menyambung. gitu. Betul. Oke, berarti Bapak sempat nganggur 6 bulan, langsung Bapak ketemu teman-teman lagi nih. Betul. Oke, nah terus gimana nih Pak? Boleh di-sharing-sharing cerita lagi Nah, Pak? di situ kan Sun Prima itu membuka lowongan kerja, membutuhkan tenaga salesman. Oke. Dan saya melamar, buat saya tantangan Iya, untuk iya, menjadi benar. salesman itu, ya kan? Saya masuk di dunia salesman. Saya tuh orangnya pemalu sebenarnya. Berarti Iya, Bapak Pemalu. ini tipikal pemalu tapi langsung terjun ke betul dunia ya, tipikal sales ya, pemalu Pak ya? saya kan, ngobrol sama orang juga. Kurang berani, kurang pede, tapi ya saya jalanin di Sun Prima. Oke. Karena di Sun Prima juga ada pelatihan-pelatihan juga. Jadi kita Oke. nggak didiamkan seperti itu, kita ada pelatihan, diajarin sama oleh senior.
Akhirnya ya saya bisa akhirnya di Bisa. Sanprima. Oke, jadi di Sanprima itu berarti awal ketika Bapak masuk ke Sanprima, Bapak itu mulai merambah ke sales ya Pak ya? Sales. Nah, sales itu ada yang namanya training ya Pak ya? Betul. Training, kalau misalkan Sobat Honda baru masuk nih ke Sanprima lalu menjadi sales, kita langsung kasih pembekalan dulu ya Pak Iya ya? betul, dikasih ilmu dulu, pembekalan, training, product knowledge, semua diajarin. Wah, berarti sangat-sangat bermanfaat sekali untuk awal-awal ya Pak ya. Iya, Apalagi betul. kita kan Bapak dunia awalnya di otomotif, langsung masuk ke pabrik sepatu. Berarti kan jomplang-jomplang tuh loncat-loncat ya Betul. Pak dari bidang ke bidang, terus tiba-tiba masuk ke sales marketing masih baku lah gitu ya Pak ya. Dunianya betul. juga belum tahu gimana sih caranya melakukan penjualan, gimana sih kita supaya menawarkan produk. Tapi kan di Sanprima kita diawali dengan training ya Pak ya. Betul. Oke, wow, sangat panjang nih perjalanan Iya. Pak Idris. Nah, kalau misalkan Bapak sudah nih masuk jadi sales di Sanprima itu, kira-kira apa nih Pak yang membuat Bapak tuh bekerja di Sanprima dengan jangka waktu yang cukup lama? Ya di Sanprima itu yang saya buat sampai saat ini masih di Sanprima, itu jenjang karirnya sangat terbuka untuk para sales. Oke. Ya, dia bisa naik menjadi SPP. Lalu di sini juga ada yang namanya reward, hadiah, bonus, wah banyak. Wah, banyak banget Dan ya Pak ya. Tur luar negeri. Tur luar negeri. Iya. Oke, jadi itu alasan Bapak membuat bekerja di Sanprima dalam jangka waktu yang cukup panjang. Iya. Kalau boleh tahu berarti itu di awal tahun berapa nih Pak masuk ke Sanprima? Saya masuk di awal tahun 2014. Tahun 2014 sampai saat 2023 Iya. ya Pak. Wah, itu adalah jangka waktu yang kalau misalkan di tempat lain belum tentu selama ini ya Pak. Oke, berarti di Sanprima itu yang membuat Pak Idris tetap merasa, wah aku nyaman banget nih bekerja di Sanprima tuh kan karena tadi udah banyak rewardnya ya Pak. Banyak bonusnya, jadi kerja tuh nggak hanya melulu mencari uang ya Pak ya. Iya. Tapi kalau misalkan pencapaian pekerjaan kita bagus, kita akan dapat reward, akan dapat hadiah, dan plus yang paling besar itu adalah tur ke luar negeri ya Pak. Iya, betul. Nah, kalau Pak Edi sudah kemana aja nih Pak ke luar negeri? Saya udah ke Vietnam, Singapura, dan Waduh. Australia. Waduh, udah ke 3 negara ya Pak Iya, ya. 3 Wah, negara. siapa yang coba yang nggak mau ya kan? Nah, kalau misalkan Bapak sudah sepanjang itu nih bekerja di Sanprima dengan lika-liku mungkin yang cukup panjang ya Pak ya. Pencapaian apa aja nih yang udah Bapak dapat gitu selama Bapak bekerja di Sanprima? Pencapaian yang pasti karir yang udah saya capai. Lalu impian saya ya ingin memiliki rumah, kendaraan itu Tercapai itu ya alhamdulillah Pak? sudah tercapai Wah, di sini. alhamdulillah sekali. Terus ada apa lagi nih Pak? Mungkin pengalaman-pengalaman yang berkesan nih sama bekerja di Sanprima. Pengalaman yang berkesan itu pada saat saya menjadi sales naik ke SPP itu dapat yang namanya tur ke luar negeri. Itu yang sangat luar biasa menurut saya. Sangat berkesan Iya, ya sangat Pak ya. berkesan. Tapi boleh tahu nggak sih Pak nih cerita-cerita sedikit nih mungkin lika-likunya selama bekerja tuh ada apa aja nih Pak? Karena kan tadi di awal Bapak benar-benar nggak tahu nih dunia marketing seperti apa Iya. sampai Bapak melakukan training ya Pak, di sini ada pembekalan. Itu gimana tuh Pak awal-awal Bapak jadi sales, sekarang sudah jadi sales manager nih. Iya. Awal-awal jadi sales itu kayak saya menjaga pameran, terus dapat orang-orang baru, calon-calon customer, dan itu Cukup berat ya Cukup Pak ya. Oke, karena kan Bapak sangat menerjuni bidang apapun ya Pak. Bapak termasuk multi talent loh ini. Hebat sekali. Nah, berarti kan Bapak tuh tipikal orang yang pemalu, tiba-tiba harus menarik customer yang sekiranya itu adalah orang-orang baru ya Pak Iya. ya. Itu nggak semua orang bisa loh Pak. Nah, berarti itu sudah termasuk salah satu lika-liku yang cukup panjang ya Pak. ya, Nah, kira-kira nih Pak, apa sih yang membuat Pak Idris tuh merasa, wah Sanprima nih rumah kedua buat saya, karena kan di awal dari Bapak mulai pemalu sampai akhirnya Bapak kan berani nih untuk bisa berbicara dengan orang baru, itu kan sebuah achievement ya Pak. Apa nih Pak yang membuat Bapak merasa sangat-sangat nyaman gitu? ya di sini karyawannya sangat solid, sales-salesnya sangat solid, dan atasannya pun sangat support. Sangat support ya, mensupport karyawannya ya Pak ya. Oke, memang sih Pak, karena kan dimanapun kita bekerja, walaupun senyaman itu, tapi kalau misalkan lingkungannya tidak mendukung kan sama saja ya Pak ya. Ya, Oke, wah ternyata tidak mudah loh guys, dari awalnya kita mungkin nggak tahu apa-apa, terus sekarang kita sudah harus bisa mengembangkan diri sendiri di sini.
Nah Pak, aku mau cerita dong, kira-kira apa nih pengalaman yang seru selama Bapak kerja di Samprima gitu. Pengalaman yang seru itu ketika kita membuat target bersama tim, tercapai, lalu kita dapat bonus. Nah itu bonusnya itu kadang kita pakai buat tim untuk jalan-jalan, makan-makan bersama ya Pak ya. Di akhir closing. Wah kira-kira nih Pak, pencapaian target terbesar tuh berapa nih Bapak? Boleh lah kita spill sedikit. Ya, pencapaian terbesar itu target kita di 298 unit. 298 unit tuh selama 1 bulan atau selama 1 bulan. Wah itu penjualan tim Bapak tuh? Ya, tim. Oh itu hebat sekali Pak, 298 unit selama 1 bulan. Wah, pantas dong Pak untuk seperti itu kita mendapatkan bonus dan rewards. Nah, terus apa nih Pak? Tadi kan Bapak udah menceritakan kalau misalkan dapat target dan mencapai itu ya Pak, dapat bonus, jalan-jalan sama tim. Berarti kan itu salah satu keseruan Bapak ya sama timnya juga. Nah, tapi kalau misalkan cara awal gimana sih Pak pembentukan timnya gitu? Kan kita kan pasti kalau misalkan bekerja sama tim kita nggak tahu ya Pak, apakah orang ini, wah ini bisa nggak nih kerja sama kita gitu. Nah kalau Bapak tuh awal sampai punya tim tuh gimana tuh Pak? Awalnya kita rekrut, kita seleksi, yang lolos sesuai kriteria saya panggil lagi dan ikut bergabung bersama Samprima. Oke, berarti dari awal sudah difilter. Sudah difilter ya Pak ya, jadi kalau misalkan kayaknya dia punya kemampuan ya Pak, kita rekrut jadi tim ya. Oke, wah berarti Bapak sangat membuka kesempatan nih berarti untuk orang-orang yang ingin mencoba. Nah kalau nih Pak, suka duka Bapak selama bekerja di Samprima tuh apa aja nih Pak? Sukanya itu dapat hal-hal baru ya, dapat calon customer yang tadinya kita nggak kenal, jadi menambah relasi juga. Iya betul banget. Nah dukanya itu ketika pertama saya menjadi salesman itu dapat order, yang namanya sales itu dapat order kan seneng. Iya. Tapi ini ada order yang ditolak, nah itu dukanya di situ. Kira-kira kalau ditolak tuh lumayan banyak atau enggak nih Pak? Kalau untuk di awal-awal ya menurut saya agak banyak sih. Lumayan ya, karena kan Bapak juga masih belajar waktu mungkin itu beberapa tahun silam guys. Sekarang udah handle banget ya Pak ya. Oke. Nah berarti nih Pak kalau misalkan di awal itu dukanya banyak yang ketolak dan lain-lain, berarti sekarang alhamdulillah udah lancar dong Pak semuanya ya. Nah Pak, tadi kan kita udah cerita-cerita nih Pak perjalanan Bapak. Nah sekarang kita coba dong spill nih ke Sobat Honda, awalnya sampai Bapak bisa membentuk tim nih. Kan Bapak dulu tadi ceritanya tentang sales penjualan. Nah sampai Bapak membentuk tim tuh caranya gimana nih Pak? Nah, saya di Samprima ini nggak butuh waktu lama lah untuk menjadi si SVP. Awalnya saya sales, ditentuin target, saya tercapai target, lalu saya dikasih percayaan untuk menjadi SVP dan membentuk tim. Saya mulai rekrut, membentuklah jadilah sebuah tim. Oke, jadi itu Bapak harus achievement target dulu ya Pak ya saat menjadi sales penjualan. Nah, saat jadi salesman targetnya tuh berapa Pak kira-kira? Saya targetnya awal-awal masuk, yang namanya baru awal ya, saya dapat 7, terus naik ke 12, naik ke 15, jadi sampai di 25 unit saya jualan step by step naik tuh Pak targetnya? Naik terus. Oke, tapi selalu achieve ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi Bapak langsung nih mulai merekrut di saat Bapak sudah menjadi supervisor. Nah, untuk awal rekrut nih Pak, ada nggak sih ketentuan kayak harus timnya tuh berapa orang nih, misalkan 5 orang, 10 orang. Nah, dari Bapak sendiri awal-awal timnya tuh berapa nih Pak? Awal-awal saya punya tim itu 6 orang. 6 orang? Dari 6 orang itu, lalu bertambah lagi menjadi 10. Oke. Gitu. Oh jadi dari 6 orang langsung ke 10. Lumayan banyak ya Pak ya untuk orang-orang nih yang menjadi timnya Pak Idris. Nah kalau misalkan Pak saat pembentukan tim itu tetap targetnya dari Bapak langsung ya? Iya, target dari saya. Oke, sebulan berapa nih Pak penjualan targetnya? Waktu jadi SPP itu target itu dikasih target 100 unit. Oh langsung 100, karena Bapak punya tim ya Pak ya? Iya. Oke, berarti kalau misalkan 100, orangnya ada 10, berarti satu orang 10 penjualan dalam sebulan? Iya. Oke, wah berarti cukup sangat menantang ya Pak ya. Gimana nih caranya supaya kita bikin tim yang achieve targetnya? Wah berarti Pak Idris tracknya udah jauh banget nih Pak, sudah sangat senior di kalangan manajer eksekutif. Nah kalau nih Pak, boleh dong bagi-bagi nih pesan-pesan buat Sobat Honda Samprima di rumah. Siapa tahu kan nih ada yang tertarik menjadi marketing eksekutif di Samprima. Apa aja nih Pak yang harus dipersiapkan? Yang dipersiapkan yang pertama itu jujur. Jujur. Ya, bertanggung jawab, loyal, kreatif,
lalu berani tampil di depan, berbicara, lalu fokus dengan target. Oke, fokus dengan target ya. Jujur tuh kunci utama ya Pak. Tadi awal tuh ada jujur, loyal, berani berbicara di depan umum. Karena kan gimana caranya kita mau berkomunikasi dengan baik dengan konsumen kalau kitanya pemalu ya Pak. Nah itu adalah passion yang harus dipunyai oleh Sobat Honda kalau misalkan mau menjadi marketing eksekutif. Oke, nah kalau saat ini nih Pak di Samprima sendiri, sekalian lah ya kita share-share nih, bagi-bagi ke Sobat Honda Samprima di rumah. Program apa aja nih yang lagi berjalan di Samprima Pak? Nah, program yang berjalan di bulan ini, khusus pembelian Honda Beat dan Vario 160 itu berhadiah direct gift jaket ya, jaket eksklusif dari Samprima. Terus ada yang namanya voucher modifikasi khusus pembelian Honda CB 150X dan itu nominalnya Rp1.400.000. Wah, lumayan ya Pak. Lalu ada lagi nih, khusus pembelian motor CB 150R dan CBR itu ada sales diskon senilai 1 juta. Lalu ada lagi yang namanya CBR 250. Itu total diskonnya sampai 5 juta. Sampai 5 juta. Diskon tuh 5 juta, Pak. Iya, diskon 5 juta. Apalagi dapat potongan 5 juta, guys. Apalagi nih, Pak? Udah yang berjalan di bulan ini. Sampai situ aja untuk bulan ini, karena setiap bulannya kita selalu update program ya, Pak. Program terus. Nah, buat Sobat Honda nih yang tertarik mau beli motor, siapa tahu kan Sobat Honda nih di rumahnya kosong, masih ada lapak untuk parkir motor. Sebetulnya bisa langsung main-main, datang-datang ke dealer. Di bawah bisa langsung cari nih Pak Idris ya Pak ya. Bisa langsung beli ke Pak Idris. Langsung beli ke saya pun bisa. Tuh, langsung lah kontak Pak Idris ya Sobat Honda di rumah. Terus konsumen jangan khawatir juga, kita ada juga pameran loh di BTM ya, di lobi depan. Lalu kita buka pameran juga di Ria Busana. Oh gitu, Ria Busana di mana nih Pak? Di Pasar Anyar. Di Pasar Anyar, dicatat ya Sobat Honda. Ada namanya pameran di BTM dan juga di Ria Busana Pasar Anyar. Jadi Sobat Honda yang deket-deket di sana bolehlah main-main ke pameran kita punya ya Pak ya. Iya betul. Nah buat Sobat Samprima nih yang mau mengikuti jejaknya Pak Idris dan bergabung bersama PT Samprima Sentosa, bisa banget loh. Karena saat ini kita lagi buka lowongan pekerjaan nih. Untuk posisi yang bisa ditempati itu ada sales counter dan marketing eksekutif. Untuk Sobat Honda nih yang mau mengetahui informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kami di nomor 0812 8281 7523. Atau bisa juga nih Sobat Honda Samprima mampir-mampir nih di Instagramnya Samprima. Itu ada di Samprima_Sentosa. Atau juga kalau misalkan nih Sobat Honda mau langsung walk-in interview, Sobat Honda bisa langsung datang ke beberapa pos kami yang ada di beberapa wilayah, yaitu ada di Pos Sukahati, Pos Gunung Putri, Pos Lewiliang, Pos Parung, dan juga bisa langsung datang ke head office di PT Samprima Sentosa. Nah, kalau misalkan untuk si head office-nya ini ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 26. Nah, untuk waktu jadwal interviewnya ada di hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk jamnya di jam 10 sampai jam 2 siang ya Sobat Honda, dicatat biar gak lupa. Pak Idris, kita sekarang udah ada di ujung acara, yaitu ada di ending podcast. Makasih banyak ya Pak ya untuk sharing-sharing pengalamannya, mulai Bapak dari kerja di pabrik sampai kerja di pabrik Astra juga. Lalu Bapak bertemu nih dengan kawan-kawan di Samprima Sentosa. Oke Lala, terima kasih udah diundang di acara podcast ini. Sama-sama Pak Idris. Nah Sobat Honda, supaya nggak ketinggalan nih video-video terbaru dari PT Samprima Sentosa, jangan lupa ya untuk di like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosmed yang kalian punya. Dadah!